Ya, Sobat Sport, seperti yang saya sampaikan di awal, kalau saya tidak sendiri, udah ada yang dapetin saya nih di JIS. Sudah ada Bang Diki Suparno selaku Ketua Umum Jackmania. Dan langsung saja kita sapa Bang Diki kali ya. Yuk kita masuk. Halo Bang Diki. Halo Ca. Apa kabarnya Bang Diki? Baik. Kamu apa kabar? Aduh, Baik. sama-sama baiknya. Siap. Semangat banget nih kayaknya. Apalagi mau ngobrolin soal klub sepak bola kesayangan warga Jakarta nih Bang Diki. Makasih loh sebelumnya udah mau ngobrol-ngobrol bareng kita nemenin kita nih. Nah Bang Diki, mumpung kita lagi ada di JIS ya, ini di kawasan di stadion yang megah banget Bang Diki. Ini orang-orang kadang suka bilang kalau datang ke JIS nih sebenarnya stadion apa bandara katanya. Kenapa emang? Saking megahnya. Terlalu bagus. Iya betul. Nah, tapi kita dapat kabar juga kalau JIS ini dikabarkan bakal menjadi home base-nya dari Jackmania. Betul nggak sih Bang Diki? Kabarnya kayak gimana tuh? Ya, sebenarnya JIS ini menjadi home base-nya Persija. Di mana home base Persija itu otomatis sama dengan alias rumahnya Jackmania. Rumahnya Jackmania. Jadi memang ya ketika sudah menjadi home base-nya Persija main di sini, otomatis kan menjadi rumahnya Jackmania dan juga menjadi rumah ibadahnya Jackmania untuk menyampaikan semangat, suara dan dukungan terhadap Persija Jakarta. Oke baik. Nah menarik juga berarti kalau misalkan ini udah jadi home base-nya Jackmania. Nah kalau seandainya nanti di sini ada pertandingan, apa yang kemudian bakal pertama kali jadi ritual, jadi tradisi dari Jackmania? Ada nggak yang akan diadain itu? Kalau ritual pasti sih, yang pertama harusnya beli tiket ya. Karena, ya itu udah pasti. Karena kan itu kan pasti lah. Nah yang kedua itu, ya kita menjaga lah bahwa JIS ini sebagai rumah, selayaknya rumah kita harus jaga. Oke. Nggak mungkin kita mau ngotori rumah kita sendiri, nggak mungkin kita mau jelek-jelekin rumah kita sendiri, dan kita pasti ngejaga bukan cuma dari sisi coret-coretan, kebersihan, tapi menjaga martabat rumah kita sendiri agar rumah kita ini tetap menjadi rumah yang aman dan nyaman bagi siapapun yang mau nonton Persija di JIS. Karena itu tugas lumayan cukup berat ya, karena pandangan orang terhadap sepak bola kan Ica pasti tahu lah seperti apa. Dan kita bagaimana Jackmania ini tugasnya memastikan orang yang datang ke JIS nih bukan hanya Jackmania, mungkin ada baik itu dari luar kota atau luar negeri yang datang ke Jakarta, pas lagi Persija main, mereka mau dilihat ke JIS ya, mereka harus merasakan atmosfer yang luar biasa. Kita harus tunjukkan bahwa gairah sepak bola di Jakarta itu sangat amat luar biasa dan ada di tempat namanya Jakarta International Stadium. Dan Jackmania akan menjadi ikon khusus dari Jakarta begitu ya. Nah, tentu. Ya, ini menarik juga kalau sebelumnya bahwa Jackmania kan biasanya nomaden gitu ya, berpindah-pindah juga nih, masih belum ada home base-nya. Nah, sekarang apa sebetulnya arti dari memiliki home base ini menurut Bang Diki? Dan juga boleh diceritakan tuh sebelumnya seperti apa? Artinya kayak mudik. Kayak lebaran mudik gitu loh, kita kan kangen. Nah, setelah bertahun-tahun kita merantau, Persija quote-unquote merantau, nggak main di Jakarta. Ya oke, main di Jakarta, main di GBK dengan banyak juga sejarah tercipta di GBK, tapi Persija seringkali main di Patriot Bekasi, Pakansari Cibinong, Wibawa Mukti Cikarang, bahkan pernah main di Bantul, pernah main di Solo juga, pernah main di Malang dalam waktu yang lama. Punya JIS sebagai home base ya, akhirnya dahaga kita dan harapan kita tuh lebih nyata lagi hari ini bahwa kita punya rumah loh hari ini ternyata. Punya tempat di mana kita tuju, punya tempat di mana kita bisa menjadi titik temu seluruh penggemar sepak bola khususnya pecinta Persija Jakarta, bisa jadi ajang silaturahmi karena ketika kita berada di situasi yang sama dan tempat yang sama dengan orang yang memiliki hobi dan kecintaan yang sama, itu pasti energinya luar biasa kan. Jadi ya inilah rumah kita saat ini. Oke, nah dengan adanya sudah ada kandang macan begitu ya nih buat tim Kemayoran, gimana nanti komitmennya untuk menjaga lingkungan ini? Kita kan tahu bukan cuma hanya dari lingkungannya saja, bangunannya saja, tapi kan perlu dijaga juga perilakunya. Gimana sih nanti pesan-pesannya mungkin buat para supporter? Ya, kalau kita punya rumah kita udah bagus, masa kita mau kita rusak-rusakin sih. Nah. Jadi kan kalau rumah kita udah mahal-mahal, furniturnya bagus, itu juga pasti akan berperilaku yang sama sesuai dengan tempatnya lah. Jadi saya yakin teman-teman Jackmania di luar sana ketika mereka datang ke JIS, mereka nggak akan ada maksud untuk ngotorin JIS, merusak JIS bahkan, atau mungkin membuat citra JIS menjadi buruk, atau mungkin membuat citra Jackmania dan Persija menjadi buruk gitu loh.
Karena ya ini JIS ini adalah etalase utama bagaimana masyarakat dunia dan Indonesia melihat sepak bola di Jakarta. Oke. Jadi ini etalase. Oke, itu kan luar biasa sekali ya. Kemudian pemikiran dan juga logika yang diterapkan untuk supporter Jackmania. Nah, apakah kemudian ini bisa menjadi sebuah percontohan untuk supporter-supporter yang lainnya atau bisa ada kolaborasi mungkin? Ya kalau percontohan, saya nggak mau bilang Jackmania itu jadi contoh ya, karena dia kesannya kan quote-unquote kayak arogan ya. Tapi yang jelas, alhamdulillah saat ini Jackmania secara organisasi kita sudah berbadan hukum. Organisasi kita terstruktur, kita punya ADRT, kita punya koordinasi yang bagus, kita berkomunikasi yang baik dengan para stakeholder, baik itu pihak Pemprov, pihak klub, pihak kepolisian, pihak TNI, kita berkoordinasi dengan baik. Ya Persija dan Jackmania ini hubungannya juga perlu dicontoh mungkin karena menjadi success story lah bahwa supporter tuh seperti apa tugas dan fungsinya dan bagaimana Jackmania ini menjadi etalase utama tadi bahwa ketika dia menjadi sesuatu yang oke, sesuatu yang baik, maka otomatis akan dilihat dan pasti ingin ditiru di daerah-daerah lain. Betul. Nah, menarik karena tadi sudah mention juga soal bagaimana koordinasi dengan Pemprov juga. Nah, karena ini spesial juga dengan hari ulang tahun Jakarta yang ke-498, kita ingin mengetahui dan juga penasaran seperti apa sih dukungan dari Pemprov Jakarta, yakni dari Pak Pramono Anung dan juga Rano Karno, tapi kita akan lihat usai berita yang satu ini. Ya Sobat Sport, kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Bung Diki Sumarno selaku Ketua Umum Jackmania. Kita akan membahas terkait dengan dukungan dari Pemprov Jakarta, yakni dari Mas Pramono Anung dan juga Bang Rano Karno. Seperti apa sih untuk klub kesayangan kecintaan warga Jakarta? Langsung saja kita tanyakan. Nah, Bang Diki, tapi kalau tanggapannya sendiri ini bagaimana dari era kepemerintahan Gubernur Pramono Rano saat ini, kontribusinya dalam sepak bola khususnya adalah klub Jakarta seperti apa? Ya, setiap gubernur pasti punya kontribusi ya terhadap masyarakatnya. Nah, kita bicara sepak bola, diawali mungkin di era Pak Sutioso saat itu, Bang Yos. Bang Yos di mana dia akhirnya merubah dan merevolusi Persija dari yang saat itu Liga 1, Liga 2 itu masih mungkin klub bawah, sekarang akhirnya ketika Liga 3, Liga 4 itu akhirnya jadi klub yang cukup diperhitungkan karena banyak pemain bintang gitu. Cukup diperhitungkan? Cukup diperhitungkan gitu. Luar biasa. Bahkan hampir juara saat itu gitu. Nah, walaupun sampai juara kita di 2001 ya, 2001 saat itu eranya era Bang Yos. Nah, dan saya percaya bahwa setiap gubernur itu pasti mikirin sepak bola. Dan saat ini Pak Pram kan memang bahkan ketika dia dilantik, di hari itu juga Persija menandatangani MOU dengan JIS sebagai home base-nya Persija, JIS itu. Februari itu ya. Jadi saya melihatnya memang ini sebuah komitmen yang cukup nyata, tapi komitmen ini juga bukan hanya sebatas hubungan yang administratif dan seremonial, karena Jackmania sih berharapnya bahwa hubungan antara Pemprov sama Persija itu memang dikaitkan oleh Jackmania. Kenapa? Karena yang bertugas untuk membahagiakan warga itu kan Pemprov. Dan Jackmania itu adalah warga Jakarta. Jadi salah satu tugasnya Pemprov yang membahagiakan Jackmania.
Bagaimana cara membahagiakan Jackmania? Kan paling mudah adalah bikin Persija juara atau membantu Persija juara gitu loh. Nah, hubungan yang tidak melulu administratif dan seremonial ini juga saya berharap bahwa bagaimana Pemprov terlibat serta dalam pembentukan ekosistem sepak bola di Jakarta. Oke. Di mana di situ ada Persija di dalamnya. Ada mengenai pembinaan usia muda, ada bagaimana ekosistem industri sepak bola di Jakarta, ada bagaimana menjadikan Persija Jakarta sebagai ikon dan simbol kota Jakarta. Sehingga ketika orang datang ke Jakarta dan memilih atribut atau merchandise Persija Jakarta sebagai oleh-olehnya. Bagaimana ketika kita lihat klub-klub luar negeri kan seperti itu, dan sebagai Jackmania pasti senang banget kalau Pemprov itu terlibat seperti itu, karena Persija saat ini kan swasta. Persija kan kita nggak boleh pakai dana APBD atau apapun, tapi kerjasama dengan Pemprov itu perlu dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab bahwa ya sepak bola di Jakarta dan di Indonesia khususnya, mungkin sepak bola Indonesia ini kan menjadi hal yang luar biasa, bahwa sepak bola itu menjadi apa ya, menjadi udah seperti kepercayaan yang luar biasa bahwa kebanggaan kota ini tuh bisa dicerminkan dari klub sepak bolanya. Gitu. Jadi bagaimana teman-teman Jackmania berharap kepada Pemprov, yang diharapkan adalah Pemprov ikut serta terlibat dan tujuannya utamanya adalah membahagiakan warganya. Oke, baik, menarik. Itu juga artinya itu yang menjadi harapan begitu ya. Dukungan apa yang perlu kemudian diberikan oleh Pemprov Jakarta itu tadi sudah dijawab, Sobat Sport. Nah, ini juga menarik pertanyaannya karena kan ini Bang Diki juga telah ditunjuk sebagai staf sus dari Mas Pram. Nah, tugasnya apa aja nih? Berarti sekarang udah nggak keluar-keluar lagi di tribun gitu? Masih Diki yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Masih Diki yang sama ya, Masih Diki yang sama. Jadi gini, staf sus bidang pemuda dan olahraga ini kan lebih ke arah bagaimana Pak Pramono itu sebagai gubernur melihat bahwa Jackmania ini sebuah hal yang luar biasa. Bagaimana Jackmania bisa menjadi contoh bagi seluruh komunitas-komunitas ataupun golongan-golongan yang berkaitan dengan pemuda dan olahraga. Karena memang Jackmania itu kan bukan cuma sepak bola, tapi kita juga ada pemudanya. Karena mayoritas isinya teman-teman Jackmania pasti anak muda lah. Dimana anak muda itu kan energinya besar, dan bagaimana membangun kota ini dengan pemuda dan olahraga, ya sudah pasti salah satu unsurnya pasti melibatkan Jackmania. Dan tanggung jawab saya tuh sebenarnya cukup berat, karena tanggung jawabnya adalah bahwa Persija harus juara. Bagaimana saja Persija itu bisa menjadi hebat, Persija bisa menjadi kuat di Jakarta, dan Persija bisa menjadi tuan rumah sendiri. Dan kebetulan karena saya juga adalah ketua umum Jackmania, jadi saya pasti tahu kebutuhannya teman-teman Jackmania seperti apa sih, aspirasinya seperti apa sih. Jadi bagaimana suara di tribun kita sampaikan di forum kebijakan, sehingga walaupun memang hanya sebatas saran dan pengawasan ya, tapi tugasnya ya memberikan aspirasi teman-teman yang ada di tribun, yang ada di jalanan itu ke forum balai kota gitu. Jadi ya insya Allah lah semuanya berjalan dengan lancar, dan tujuan dari kita semua sama-sama untuk menjadikan Persija sebagai ikon Jakarta dan juara ini harusnya bisa terlaksana. Nah, menarik juga itu yang akan kita bahas soal evaluasi begitu ya. Dari yang kemarin ini sebelumnya juga tim kebanggaan warga Jakarta Persija ini masuk musim lalu di finish peringkat ketiga. Ketujuh ya? Ketujuh ya. Nah, evaluasinya apa? Catatan-catatannya ada? Oh, banyak banget. Tapi yang jelas gini, kalau kita bicara sepak bola pasti bicara permainan. Nah, permainan itu kita nggak bisa tebak lah ya. Bisa tebak tapi mungkin kadang meleset gitu. Mungkin ada yang lawan tim A harusnya kita menang, ternyata kita kalah, atau tim lawan B harusnya kita kalah tapi kita menang gitu. Tapi yang jelas satu yang pasti bahwa musim lalu Persija tidak main di Jakarta secara full. Kita masih ada main di Patriot, masih main di luar kota Jakarta, main di Pakansari gitu. Dan ini evaluasi utamanya bagaimana ketika Persija tidak main di Jakarta, itu pasti beda. Dan Persija bisa dipastikan ketika main di Jakarta, main di JIS, itu kita belum pernah kalah. Seri sekali kemarin terakhir waktu lawan Maluku United terakhir. Belum pernah kalah. Main di JIS aja kita menang semua, dan seri terakhir gitu loh. Ya itu pun pertandingan terakhir gitu loh. Jadi semoga magisnya, semangatnya kota Jakarta yang ada di tribun kota Jakarta ini itu bisa menjadi menjadi tenaga lain lagi bagi pemain-pemain Persija. Dan memang berharap ketika main di JIS ya Persija udah jadi beneran jadi macan gitu loh. Emang galak banget. Nah terakhir harapan dari Jackmania untuk Jakarta yang berulang tahun ke-498 apa Bang Diki? Jakarta tetap menjadi rumah yang nyaman, yang aman dan membahagiakan bagi semuanya, khususnya bagi masyarakat pencinta sepak bola. Dan Jakarta menjadi rumah sepak bola, dan Jakarta menjadi kota percontohan bagi sepak bola di Indonesia, Asia, dan bahkan di seluruh dunia. Jadi saya berharap itu, dan Jackmania berharap
Jakarta segera berpesta karena Persija juara musim depan. Oke, luar biasa. Terima kasih kalau begitu Bung Diki. Tentunya kita juga berharap bahwa Persija Jakarta musim depan ini bisa tampil maksimal. Amin. Dan target juara bisa tercapai. Terima kasih sekali lagi Bung Diki. Sama-sama. Saya Terima Risa kasih. Fauzia pamit undur diri. Terima kasih banyak.